Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat, terus tetap semangat buat nanam ya teman-teman. Nah kali ini aku mau cerita lagi. Sebenarnya ini tuh udah aku alami seminggu lalu sih teman-teman. Jadi aku tuh lagi seneng banget sama bonsai kelapaku. Ini percobaan pertama sih, dan ini belum terlalu jadi, tapi aku udah seneng karena dia udah muncul, terus ya hidup lah gitulah ya. Nanti kita bahas di lain kesempatan ya soal bonsai kelapa. Nah aku tuh sedihnya karena ya minggu lalu itu pas aku tahu bonsaiku udah mulai, daunnya udah mulai mekar, terus wah aku kayaknya bakalan berhasil nih bikin bonsai kelapanya gitu kan. Aku nemuin ternyata di batangnya itu banyak banget semut teman-teman. Itu bener-bener banyak. Aku akan tampilin visualnya, dan itu sampai bikin batang si bonsai kelapaku itu berlubang. Dan itu lubangnya udah dalam banget. Aku ngeri kan nanti kalau lubangnya semakin dalam, terus si tunas ini bakalan kepotong dan aku nggak jadi bikin bonsai kelapa. Itu kan sedih banget kan. Nah terus aku inget sih, memang beberapa hari yang lalu aku nonton tayangan YouTube gitu. Jadi ada teknik namanya sayat mawar. Ini buat teman-teman yang udah biasa bonsai kelapa, please kasih aku tips ya gimana caranya ngerawat. Tapi mungkin aku itu ngekelupasnya si pelepah kelapa ini terlalu banyak, jadi sampai batang yang masih putih itu kelihatan, dan mungkin itu rasanya manis dan gampang buat dimakan semut. Itu mungkin sih. Jadi teman-teman yang mungkin udah pengalaman bikin bonsai kelapa, tolong kasih tahu aku ya yang masih pemula ini. Dan itu ternyata bikin semut-semut pada berkerumun gitu, dan ternyata mereka tuh makanin si batang bonsai kelapa ini. Aduh aku sedih banget teman-teman, dan aku cari informasi di internet, di YouTube ya, di Google gitu. Kenapa sih kok bisa kayak gitu dan aku harus ngapain? Memang beberapa artikel bilang itu harusnya dikasih pestisida biar si semutnya mati, tapi ya karena nggak ada gitu kan. Aku nemuin satu artikel yang bilang kalau cairan pencuci piring, jadi sabun cuci piring dicampur air, itu kalau disemprotin ke semut atau ke tanaman itu bisa hilang gitu. Jadi semutnya bisa hilang gitu teman-teman. Wah aku penasaran, walaupun aku waktu itu khawatir sih. Ini kan ya bahan kimia gitu ya, dan itu sabun. Aku takut nanti justru malah bikin mati si bonsai kelapaku. Aku ragu-ragu gitu, tapi ya udahlah aku coba karena ternyata di YouTube itu udah banyak yang bikin tutorialnya teman-teman. Ya udah aku coba. Waktu itu aku masukin 3 sendok sabun cair ke 500 mili air, tapi itu nggak aku siramin semua. Aku masukin di penyemprot, botol penyemprot itu, lalu aku semprotin di bagian batangnya aja teman-teman, batang sampai daun lah aku semprot gitu, dengan harapan si batang itu bisa terlapisi sama sabun cuci piring itu, dan semut-semutnya itu ya udahlah menyingkir gitu kan. Please bantu aku buat bikin sukses si bonsai kelapa ini. Dan ajaibnya, aku tuh nggak perlu nunggu 1 jam, 2 jam, ya cuma hitungan 1 menitan, itu aku lihat si semut-semut itu pada kelenger. Jadi aku tuh sempet ngevideoin, jadi di sekitar pot ini itu tuh semut-semutnya tuh udah pada tepar gitu teman-teman, dan itu aku merasa jahat banget karena aku udah membunuh puluhan semut. Cuman ya semutnya nakal gitu, kenapa sih harus makanin batang kelapaku? Dan wah aku nggak nyangka sih, wah seajaib itu ya ternyata si sabun cuci piring ini gitu. Ya udah aku tunggu berapa saat, dan ternyata si semut itu datang lagi. Aku bingung sih, ini tadi sebenarnya udah aku semprot sabun cair tapi udah mati, tapi kenapa datang lagi? Ternyata aku itu nyemprot si semutnya itu nggak di sumbernya. Jadi di kasusku ini semut-semutnya itu ngumpet temen-temen di tanamanku yang lain, jadi dia bikin sarang gitu di situ. Akhirnya aku semprot di bagian itu, dan aku semprot lagi. Jadi aku semprotnya total 2 kali di bonsai kelapaku, dan puji Tuhan setelah itu nggak datang lagi. Ternyata kalau sarangnya kita udah semprot, ya udah semutnya bakalan hilang gitu. Sebenarnya aku tuh pengen langsung bagiin ke kalian bahwa wah ajaib ternyata si sabun cuci piring ini bisa membasmi hama semut dengan cepat. Tapi aku tuh masih takut jangan-jangan semutnya mati tapi tanamanku juga ikut mati gitu kan. Nanti masa aku kasih tips ke kalian tapi malah bikin tanaman kalian mati.
Ya udah, aku tunggu seminggu. Jadi ini tepat seminggu aku ngasih si sabun cuci piring itu ke bonsai kelapaku dan gak ada masalah sejauh ini. Daunnya juga tetap hijau, justru ini lebih hijau. Jadi ini kan ada 4 daun, 2 daun yang di sini itu kemarin itu belum berwarna hijau karena masih muda banget. Ini tetap bertumbuh dan nanti aku akan tayangin. Jadi di bagian batang ini itu sudah mulai mengering lukanya, semut juga nggak datang lagi, dan ini kayak lukanya tuh udah mau ketutup gitu teman-teman. Aku bersyukur banget, ternyata masalah si semut ini bisa hilang teman-teman. Dan aku juga terapin cara ini buat ngebasmi semut. Kalau misalnya aku nggak sengaja jatuhin makanan, itu kan biasanya langsung semut banyak, aku semprot deh itu sama cairan sabun dan ya ampuh gitu. Dan ternyata nggak cuma untuk tanaman, untuk mungkin teman-teman kalau misalnya di dapur atau di meja makan punya masalah dengan semut, selain kita pakai kapur semut dan cara lain, ternyata cairan sabun ini bisa bermanfaat kok teman-teman. Nah teman-teman, sekali lagi aku ingatin, aku tuh bukan ahli tanaman dan aku cuma hobi aja. Mungkin di antara kalian semua ada yang lebih jago dari aku, apalagi ngerawat si bonsai kelapa ini, atau punya tips lain caranya ngilangin hama semut itu atau semut yang mengganggu kita dengan apa, nanti bisa share pengalamannya di kolom komentar. Dan aku sebenarnya bikin video ini bukan untuk sok pinter atau mau ngajarin teman-teman, tapi aku cuman berharap nanti kalau suatu saat ada teman-teman yang punya masalah sama kayak aku, tanamannya ada semutnya gitu, dan kalian dapat info atau baca-baca artikel soal ini dan ragu kayak aku waktu awal-awal, aku ragu beneran nggak sih ini tuh aman buat tanaman. Semoga video ini bisa jadi jawaban teman-teman, dan bisa yakin pakai cairan sabun pencuci piring itu. Nah, sekian video dari aku, walaupun singkat tapi semoga bisa berguna untuk teman-teman dan bisa bikin teman-teman semakin semangat lagi untuk menanam. Dan kalau misalnya ada masalah semut juga bisa diatasi dengan cepat. Terima kasih udah nonton teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!